Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kebelet. Hari ini udah video yang ke-20, jadi tinggal 10 lagi, sudah tinggal tidak banyak, dan juga ini mengartikan bulan puasa udah mau selesai. Untuk kisah kali ini dimulai dengan deringan panggilan telepon darurat di pukul 12 siang hari. Panggilan darurat di sini ada apa? Apa yang bisa kamu bantu? Itu Pak, ada hilang ini Pak. Aduh, ada yang hilang Pak. Maaf Pak, kurang terdengar dengan jelas. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi apa yang hilang Pak ya? Jari kaki Pak. Ini saya bangun-bangun, suami saya jari kakinya nggak ada ini Pak. Ambulans langsung berangkat ke rumah pelapor. Di situ tim medis bisa menemukan seorang laki-laki yang berbaring di tempat tidur, dan udah gitu kakinya itu sudah tidak memiliki jari kaki lagi. Lebih tepatnya 5 jari kaki di kaki kiri itu udah hilang semua. Sudah begitu, karena laki-laki ini sudah cukup lama jatuh sakit, dia itu sudah selalu berbaring di kasur, sehingga dia itu juga sedikit kesusahan untuk bergerak. Dan istrinya bilang nggak tahu kenapa pagi-pagi bangun, suaminya itu sudah nggak punya 5 jari kaki kirinya. Laki-laki ini tentunya langsung dipindahkan ke rumah sakit untuk pengobatan. Dan polisi tetap datang ke rumah itu untuk mencari tahu lebih dalam lagi apa yang terjadi, meskipun ini udah agak aneh. Jadi berdasarkan pelapor, korban itu waktu dia mau tidur itu jari kakinya masih lengkap 10. Dan di keesokan harinya waktu bangun itu udah tinggal sisa cuma 5. Seharusnya pemotongan jari kaki kiri itu terjadi saat tidur di malam hari. Sehingga polisi juga melihat lebih lanjut CCTV yang ada. Tapi di CCTV juga tidak ada orang yang masuk atau keluar, dan juga polisi tidak berhasil menemukan bukti kalau jarinya itu terpotong. Polisi yang kebingungan, mereka juga meminta pendapat dari dokter. Pengen tahu gitu loh, ini kira-kira terpotongnya seperti apa, ataupun apa yang mengakibatkan potongan-potongan seperti ini. Tapi dokter yang melihat itu bilang bahwa kemungkinan ini bukan perilaku manusia. Karena kalau manusia yang memotong kaki jarinya, kemungkinan mereka akan menggunakan kapak, pisau, ataupun benda tajam lainnya, yang artinya saat dipotong itu akan halus gitu loh, kayak trek gitu, kayak waktu kita motong daging di dapur. Tapi kali ini potongannya itu terlihat begitu kasar dan tidak merata, sehingga dokter merasa bisa jadi ini adalah perbuatan hewan. Setelah mendengar pendapat itu, polisi kembali lagi ke rumah korban dan tanya ke korban, "Bu, apakah di rumah ini ada hewan yang mungkin bisa menggigit atau gimana?" Ternyata di rumah itu ada 3 ekor anjing, dan karena ini satu-satunya hewan yang bisa ditemukan, akhirnya polisi melakukan foto X-ray terhadap 3 ekor anjing ini. Dan ternyata di salah satu anjing, di bagian ususnya itu ditemukan sebuah kayak hal yang aneh yang terlihat seperti jari kaki yang sedang dicari, sehingga polisi juga minta izin kepada pelapor ataupun korban untuk membedah dan membuka perut anjing ini. Di titik ini polisi itu berpikir kayak gini, oke, mungkin korban yang berbaring di kasur itu dia sedang mengidap diabetes, dan dikarenakan itu mungkin jari kakinya membusuk, dan anjing yang membawa bau busuk mengira itu bau daging yang busuk ataupun gimana, dan anjing itu memakan jari itu. Karena di kepolisian pun pernah ada laporan-laporan seperti itu. Tapi ternyata laki-laki yang sakit itu dia tidak mengidap diabetes, tidak pernah memiliki rekor diabetes, juga tidak pernah. Dan anjingnya yang tadinya dibelah itu pun itu nggak ada jari kakinya. Tapi toh udah dibuka gini ya perut anjingnya. Untuk memastikan lebih lanjut lagi, akhirnya polisi mengambil sampel yang ada di dalam perut, dikirimkan ke tim forensik untuk memeriksa apakah ada kandungan jari kaki atau gimana, kan bisa jadi udah tercerna gitu. Nah, itu dikirimkan untuk memastikan lebih lanjut kalau anjing ini benar-benar tidak mengonsumsi jari kakinya. Di sini tiba-tiba ada satu pendapat yang agak berbeda. Pendapat ini disampaikan oleh seorang dokter ahli forensik. Ketika dokternya melihat lebih lanjut kaki kiri yang kehilangan 5 jari kaki itu, terlihat di jari yang ketiga itu potongannya agak berbeda. Terkesan potongan di jari ketiga itu agak lebih beda, seolah-olah kayak dipaksa diambil menggunakan sebuah benda tajam. Dan profesor itu merasa mungkin yang melakukan tindakan ini adalah manusia. Di saat investigasinya ini semakin kehilangan arah, semakin bingung, polisi itu tanya ke korban yang kehilangan jari kaki ini, "Bapak nggak ingat sesuatu ataupun rasa sakit?" "Saya nggak ingat apa-apa. Tengah malam saya terbangun pun nggak ada rasa sakit. Saya pagi bangun pun nggak ada rasa sakit. Ya tiba-tiba udah nggak ada gitu." Iya. Dan ketika ini ditanyakan kepada istrinya juga menjawab hal yang sama. Dan di hari itu sebenarnya si istri itu bangun pukul 9.30 dan
mengetahui bahwa jari kaki suaminya itu tidak ada. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa kalau gitu jam 9.30 tapi laporannya itu baru masuk di jam 12? Ya toh? Istrinya menjawab kalau suaminya itu biasanya berbaring hanya mengenakan celana dalam. Sehingga untuk mempersiapkan semua itu, dia pakaikan baju, celana, dan lain-lain. Dan setelah siap keluar, itu baru dilaporkan. Dan itu adalah jam 12 katanya. Dua orang anak putra yang juga tinggal di dalam rumah itu, tapi tentunya tinggal di kamar lain. Mereka juga nggak tahu apa yang terjadi. Udah gitu, polisi juga mendengar kata-kata dari tim medis, yaitu tim medis yang datang mendengar laporan bahwa seseorang kehilangan jari kakinya. Mereka itu udah membayangkan kamar yang berlumuran darah. Tapi sesampainya di situ, kamarnya itu bersih, rapi, dan tidak ada setetes pun darah di kamar itu. Yang agak aneh, padahal jari kakinya hilang. Polisi terus-menerus melakukan investigasi ini dan juga mencari motif. Apakah ada orang yang diuntungkan ketika orang ini meninggal? Apakah ada orang yang mungkin menyuruh orang lain? Tapi dicari gimana pun, polisi tidak bisa ataupun tidak berhasil menemukan motif alasan terjadinya pemotongan kaki jari ini. Dan bahkan keluarganya pun merupakan keluarga biasa yang tidak ada alasan kenapa mereka harus memotong kaki jari dari si suami. Dan bahkan mereka juga nggak punya asuransi, jadi uang kompensasi itu juga bukan. Terus motifnya apa? Jujur hingga saat ini masih belum jelas. Kita semua nggak ada yang tahu mengapa 5 jari kaki itu menghilang. Dan begitulah kasus ini selesai. Oke, sekarang mungkin kasusnya terdengar kayak nggak jelas, kayak aneh gitu ya. Sekarang Polo-Polo coba tebak, apakah ini benar-benar terjadi atau ini nggak pernah terjadi sama sekali dan ini benar-benar cerita palsu gitu. Oke, coba ditebak. Mari kita bertemu lagi besok dengan cerita yang lebih membingungkan lagi.